Mari sama-sama katakan, bersama Yesus dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar agama Kristen. Namun sebelumnya mari kita berdoa menyerahkan pelajaran agama Kristen ini di dalam doa. Miss akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar agama Kristen. Tuhan yang memberkati, biarlah kami boleh mengerti dan memahami segala materi yang Yesus jelaskan, sehingga kami benar-benar menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari adik-adik kita akan menyimak video pembelajaran ini. Materi hari ini berjudul tentang ibadah yang memuliakan Allah. Tujuan dari pembelajaran ini, anak-anak dapat menjelaskan pengertian ibadah baik secara umum maupun khusus yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bacaan Alkitab, adik-adik bisa buka dan baca di rumah masing-masing di dalam Yosua 24 ayat yang ke-14 dan Roma 12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah adik-adik? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBS, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, jadi dengan beribadah, kita sebagai manusia yang diciptakan Allah mengakui bahwa hanya Allah yang harus kita sembah dan prioritaskan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Ibadah secara khusus ialah ibadah yang dapat dilihat dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi dalam Perjanjian Lama, ibadah memiliki arti yang berbeda dengan Perjanjian Baru. Ibadah menurut Perjanjian Lama berarti melayani. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, ibadah adalah sikap hidup manusia yang menyembah Allah. Kita akan lebih mendalami lagi tentang ibadah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama merupakan suatu kitab-kitab yang memperlihatkan kepada kita sejarah bangsa-bangsa yang bebal dan bangsa-bangsa yang taat kepada perintah Allah. Bangsa yang sangat menonjol ialah bangsa Israel. Jadi saat itu bangsa Israel telah memiliki konsep tentang ibadah. Adik-adik bisa lihat gambar slide yang pertama, yaitu melakukan ritual persembahan kepada Allah. Jadi ritual ini berasal dari bahasa Inggris yaitu rite, yang berarti upacara, yaitu ritual atau upacara dapat dilakukan dalam agama dan adat, yaitu tujuannya untuk menyucikan sesuatu. Lalu pada gambar yang kedua, perayaan-perayaan dan tempat ibadah bangsa Israel memiliki banyak perayaan. Beberapa di antaranya ialah Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Dengan perayaan-perayaan yang ada, rakyat melakukan ibadah sesuai perayaan-perayaan itu. Jadi, adik-adik, selain itu mereka melakukan ibadah di Bait Allah. Dalam ibadah ini ada liturgi yang memuat pujian dan penyembahan, pemberitaan firman Tuhan, kesaksian, doa syafaat, dan persembahan. Jadi, poin yang ke B itu ibadah dalam Perjanjian Baru. Kita bisa lihat hidupku untuk menyembah Allah. Kita bisa lihat di dalam Matius 15 ayat 9 adik-adik ya. Adik-adik bisa baca di sana dalam Perjanjian Baru, ibadah berasal dari kata to worship, yaitu menyembah. Jadi kata worship berasal dari dua kata, yaitu word atau worthy atau skip atau sip ya. Dalam arti ibadah memiliki arti memberikan penghargaan atau penghormatan kepada seseorang. Jadi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah harus menghargai dan menghormati Allah sebagai pemilik kuasa dalam penciptaan.
Nah, sekarang di dalam poin yang kedua, yaitu ibadah yang dapat dilakukan kapan, di mana, dengan siapa saja, sangat berguna bagi mereka yang melakukan dengan sukacita dan tulus. Jadi manfaat ibadah dalam hidup adalah, kita bisa perhatikan, yaitu pertama, mempererat hubungan dengan Allah. Dengan beribadah kita menyadari dan mengakui Allah, ya, bahwa Allah dekat dengan kita. Nah, lalu yang kedua, meningkatkan moralitas spiritualitas hidup orang yang melakukannya. Lalu hal yang terakhir, membuat manusia tetap bersekutu dan saling melayani dalam segala hal. Nah, adik-adik, inilah yang menjadi manfaat dari ibadah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ibadah adalah salah satu cara baik melalui hati, pikiran, maupun tindakan manusia sebagai bentuk syukur dan taat kepada Allah. Jadi ibadah adalah respon manusia atas segala yang dilakukan Allah dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yaitu pengakuan kita bahwa hanya Allah yang harus kita puji, sembah, dan layani. Dan saya yakin percaya ada hal yang lain lagi yang berkenan di hadapan Tuhan untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Oleh sebab itu, teruslah beribadah, memuliakan Allah, sebab Allah adalah Tuhan yang selalu menyertai setiap hidup kita. Demikian materi kita untuk hari ini. Silakan adik-adik mengerjakan tugas yang sudah Miss share di Google Classroom. Jika adik-adik punya pertanyaan, silakan berdiskusi di Classroom yang sudah Miss siapkan. Sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan materi yang sudah Yesus jelaskan. Biarlah kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat hari ini, Tuhan Yesus